pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja GKO Depok 1. Pada ibadah pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoga Wihono STH MACE dengan tema sesungguhnya Allah adalah penolong. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Kidung Keesaan 11 bait 1 dan 2, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu kekasih Kristus, marilah kita bersama memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan dan setiap hati kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6 yang demikian sabdanya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selalu.
Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan bahagialah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Maka dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi setiap kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh menyesal mengaku dosa kepada Allah dan bertobat dari semua pelanggarannya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu kekasih Kristus, untuk mendengar amanat hidup baru, saya undang
bersama kita bangkit berdiri. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, demikian amanat hidup baru bagi kita sabda firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda firman Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Kesan 125 bait pertama kedua, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kita tunduk kepala meneduhkan hati dan satu di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Maha Murah, Engkaulah pelindung setiap kami dari segala orang yang senantiasa berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada di antara kami yang dapat berarti di hadirat-Mu. Untuk itu limpahkanlah kemurahan-Mu kepada setiap kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus itu kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakan firman-Mu menurut kehendak Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 54. Mazmur 54 ayat 1 sampai 9 bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menemukan bagian ayat ini. Untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya yang bisa bangkit berdiri diundang. Bangkit berdiri. Dalam perikop doa dalam menghadapi musuh, saya akan membaca ayat yang pertama Bapak Ibu, yang kedua pembacaan kita sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu.
Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia kata Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hati, yang mempraktekkan dan membagikan dalam kehidupan lainnya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, setelah kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 54, kemudian temanya adalah sesungguhnya Allah adalah penolong. Merenungkan bagian firman Tuhan ini, pertanyaan Daud ini menjadi pertanyaan bagi kita pada masa ini. Kenapa orang benar? Kenapa orang yang jujur, kenapa orang yang setia, yang kerja keras terbukti pekerjaannya tidak dapat disangkali, lalu dibenci, lalu difitnah, lalu diancam, lalu diupayakan untuk ditiadakan? Jawaban yang pertama yang paling dekat adalah karena benci tapi nggak ada alasannya. Yang kedua, ya bisa jadi iri karena prestasinya. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Tapi jawaban yang paling tepat dari semua hal ini ketika melihat dari sisi Allah, sesungguhnya Allah adalah penolong bagi yang diancam, bagi yang difitnah. Dalam pembacaan kita, Daud bersaksi menceritakan bahwa Daud dikhianati oleh penduduk yang telah diselamatkan dari keganasan orang-orang Filistin, dan dikhianati dengan diberitahukan kepada Saul dan pasukannya persembunyian Daud di wilayah penduduk yang diselamatkan itu. Saudara kekasih Kristus, ketika difitnah, ketika diancam, ketika Daud dikhianati, Daud ditolong Tuhan. Dan Daud berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Maka Daud bersyukur kepada Tuhan, maka Daud hidupnya terus menolong banyak orang. Saudara, mohon izin menyapa setiap kita, setiap kali saya berkata shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Ketika saya bilang damai di hati, Bapak Ibu bilang shalom. Kita coba, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saya kira ini akan menggema dalam seluruh kehidupan kita dimulai pagi hari ini. Saudara, mohon izin bertanya untuk lebih dalam kita
memutuskan ketok palu bersama-sama pada ibadah minggu utama pagi hari ini. Karena temanya adalah sesungguhnya Allah adalah penolong. Maka pertanyaannya bagi kita, apa teladan Daud? Apa teladan sikap Daud ketika dikhianati dan diancam? Mari kita menjawab dari Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai 9. Ketika Daud mengalami ketidakberdayaan, ketika Daud mengalami situasi yang sangat kritis, maka dari sekian banyak jawaban itu Daud mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan yang kedua, Daud hidup dengan cara Allah. Ketika Daud ditolong Tuhan, Daud bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini, teladan sikap Daud ketika dikhianati dan diancam. Pergumulan Daud, saya mengulang, pertama adalah dikhianati, kedua kemudian diancam. Pada pembacaan ini saya bunyikan kembali ayat 1-2. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Latar belakang teks bagian yang kita baca ini, Daud sebelumnya telah diluputkan Tuhan dari pembunuhan besar-besaran. Berikutnya Daud mendengar Saul, raja Israel itu beserta dengan pasukannya sudah mulai bergerak mendekati kota itu untuk menaklukkannya. Mereka tahu dari informasi orang Sifi yang berkhianat menunjukkan persembunyiannya. Ini yang pertama. Kemudian pergumulan Daud yang kedua diancam, saya bunyikan ayatnya yang kelima. Sebab orang-orang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah atau mempedulikan kebenaran. Bapak Ibu, pergumulan Daud diancam orang yang tidak mengindahkan kebenaran, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh ingin membunuh, meniadakan Daud. Pertanyaannya adalah, ketika Daud dalam keadaan demikian, apakah Daud marah kepada orang-orang yang mengkhianatinya? Coba saja orang yang kita sayang, orang yang kita lindungi, orang yang paling dekat itu nusuk dari belakang. Kita tahu apakah Daud marah? Apakah Daud kemudian kecewa dengan Tuhan? Kenapa saya menjadi orang benar, berlaku setia kepada Tuhan, saya dibiarkan begitu? Kemudian, apakah Daud yang sebenarnya mampu melawan Saul itu berusaha mengatur strategi untuk menghadang Saul? Saudara kekasih Kristus, seperti halnya hidup Daud, demikian kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika diancam, ketika dikhianati, ketika difitnah, ketika ditusuk dari belakang, ketika digunting dalam lipatan, maka kita hidup mempercayakan diri kepada Allah. Ayat yang ketiga saya bunyikan, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Bapak Ibu,
Apakah ada Bapak Ibu pernah dikhianati? Apakah Bapak Ibu pernah diancam? Atau hari ini ada yang masih bergumul karena diancam? Bukan karena salah, tapi karena benar, diusik. Jadi membuat orang lain kelihatan dan berusaha melakukannya. Terbukti bukan hanya omongan tetapi sikap perilaku, dan itu mengenai Bapak Ibu Saudara. Selaku orang percaya, apa sikap Bapak Ibu Saudara? Meneladani sikap Daud. Daud tidak membalas, Daud menyerahkan hidupnya kepada Allah dan menyatakan diri bergantung penuh kepada Allah. Saya mengutip bagian prinsip firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan. Kenapa tidak membalas? Kenapa mempercayakan diri kepada Allah? Yesaya 61 ayat yang ke-7. Sebagai ganti malu, sebagai ganti ludah yang menjadi bagianmu, maka Bapak Ibu Saudara ketika dirugikan pada masa sekarang ini, Yesaya pasal 61 ayat yang ke-7 itu, ketika dirugikan, ketika mengalami keadaan yang memprihatinkan, Tuhan akan mengembalikan warisan itu 2 kali lipat. Pada zaman ini, kepada Bapak Ibu Saudara, bukan nanti. Kemudian sukacita abadi itu menjadi milik kepunyaan Bapak Ibu Saudara. Yang ayat ke-8, Tuhan itu mencintai hukum dan membenci perampasan kecurangan. Tuhan adil itu tidak tinggal diam, akan membalaskan itu kepada orang yang mengkhianati, orang yang mengancam kita. Berikutnya, Tuhan akan mengikat perjanjian abadi turun-temurun. Di ayat yang ke-9, jadi ketika hidup kita seperti Daud, hidup menyerahkan diri kepada Allah, tidak membalas, tidak ada niat jahat, maka prinsip firman Tuhan ini mengatakan ketika kita dirugikan 2 kali lipat Tuhan bayarkan. 100 kita dirugikan, Tuhan kasih 200, itu pastikan. Yang kedua, Tuhan mengikat perjanjian abadi kepada kita. Berikutnya yang ketiga, Tuhan yang membalas. Pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang memfitnah dan berbuat zolim jahat itu dibiarkannya. Dan ini yang kemudian luar biasa, yang ke-9 dari Yesaya 61. Sehingga keturunan Bapak Ibu Saudara adalah keturunan orang yang diberkati Tuhan. Jadi cara Allah menyerahkan diri dan tidak membalas itu membuat diri ini memastikan anak cucu kita perkasa di bumi angkatan diberkati. Karena kita tidak membalas. Tapi kalau kita membalas, kita sudah dapat bagiannya membalas. Tapi kalau tidak melakukan itu, memberi ruang kepada Allah untuk memberkati kehidupan kita. Saudara yang bertahan dalam kehidupan masa kini, membiarkan gosip, membiarkan fitnah, ancaman itu menerpa, tapi mendoakan orang yang melakukannya. Adalah hidup seperti cara hidup, sikap, teladan Daud yang hidup mempercayakan diri kepada Allah. Saudara kekasih Kristus, di ayat yang ke-4, hidup mempercayakan diri Daud, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Ada kalimat berdoa. Doa isinya mohon pertolongan Allah. Para priayi sepuh atau para orang tua, opung, kakek nenek, saya meneladani karena
mereka berkata dan praktek. Ada dalam hidup di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog, dengan koordinasi, konfrontasi. Tetapi kemenangan dalam dunia nyata ini didahului dengan kemenangan di dunia roh. Memastikan strategi kemenangan Daud dengan berdoa kepada Allah. Segala kekuatan kuasa manapun yang kuat itu dipatahkan dalam nama Yesus. Berikut Bapak Ibu, hidup mempercayakan diri kepada Allah itu sesungguhnya Tuhan berkata kepada Daud, Tuhan sebelumnya berfirman kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dan berkata kepada kita, engkau tidak perlu berperang, engkau diam saja, karena akulah yang berperang melawan musuh-musuhmu. Saya bunyikan di Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam dalam arti bersekutu dengan Tuhan. Diam berarti dengan kekuatan penuh Tuhan. Diam berarti dalam kebenaran Tuhan. Daud ditolong. Daud diluputkan. Bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Ada banyak di antara kita berkata, hidup saya juga karena Tuhan. Banyak peristiwa diluputkan. Diagnosa dokter aku ini juga nggak hidup sampai hari ini. Ada banyak yang kemudian aku sudah tidak ada, tapi kemudian tetap ada. Ada kasus yang dibekukan karena ternyata aku orang benar. Dinyatakan Tuhan dan dinyatakan oleh kehakiman. Saudara kekasih Kristus, maka ayat yang ke-6 dan ke-7 pengajaran Daud, sesungguhnya Allah adalah penolong dan yang menopang hidupku. Tuhan adil membalaskan kejahatan. Berikut mari kita lihat ayat yang ke-89, apa teladan Daud ketika dikhianati dan diancam kemudian ditolong Tuhan. Ayat yang ke-89 ini hidup dengan cara Allah itu bersyukur. Bersyukur bukan hanya dengan pujian, persekutuan, penyembahan, tetapi menyerahkan hidupnya sebagai ucapan syukur. Syukur dengan memberikan diri, membayar harga kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 kemudian saya bunyikan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Ayat 9, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Ayat yang ke-8, Daud sisa hidupnya memuji, memuliakan Tuhan, hidup dengan cara Allah. Ayat yang ke-9, Daud selalu mengingat penyelamatan yang Tuhan telah lakukan dengan penuh kasih dan setia keadilan Allah. Daud ditolong Tuhan, maka Daud bersyukur terus-menerus membagikan hidupnya. Urip agawe urup. Kehidupan adalah menghidupkan kehidupan lainnya. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah mengalirkan hakikat Allah. Hidup adalah mengalirkan dampak penebusan Kristus. Artinya, kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kita miliki. Jika kita tidak memiliki pengampunan Allah, relasi dengan Allah, maka kita tidak dapat membagikannya. Impartasi adalah membagikan
yang tidak kelihatan dari hasil hubungan kita dengan Allah kepada anak cucu dan banyak orang. Saudara kekasih Kristus, kita tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang tidak kita miliki. Kita tidak punya hubungan dengan Allah, maka kita dapat membagikannya. Di dalam diri ini kemudian hubungan dengan Allah dipraktekkan dalam kehidupan keseharian, lalu melihat di dalam diri ada tujuan Allah, menjaga hati pikiran ini untuk terus dikendalikan oleh Allah, maka tidak bisa out. Yang menentukan out kepada orang lain itu in. Saya bunyikan itu karena begini. Hukum yang utama dan terutama, Alkitab ini ketika disarikan, isinya itu. Bahwa hukum yang utama dan terutama itu, Markus 12 ayat 30 salah satunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini bicara relasi dengan Allah. Ini bicara hubungan kita dengan Allah seperti Daud, demikian kehidupan kita. Kenapa Daud memilih untuk hidup dengan cara Allah? Kenapa Daud kemudian menyerahkan hidupnya kepada Allah? Karena hasil hubungannya dengan Allah, maka akibatnya diambil keputusan dan teladan yang kita terima hari ini. Berikut yang tidak boleh dilupakan, Markus 12:31. Kasihilah sesamamu manusia, yang digarisbawahi seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin saya mengasihi orang lain tetapi saya nggak bisa mengasihi diri sendiri? Saya nggak sopan terhadap diri sendiri. Ada seorang yang datang ke calon mertua, lalu laki-laki ini makan bersama. Ketika orang tua melihat anak laki-laki ini ngambil sambal dan sausnya itu banyak sekali, yang kalau orang normal nggak ambil sebanyak itu. Gadisnya ketika ngantar di depan pintu, pacarnya ini pulang, mamanya panggil, "Nak, sini." "Kenapa, Ma? Kamu jangan terus hubungan dengan dia." "Kenapa, Ma? Kan dia baik." "Iya baik, tapi untuk mengelola dirinya, nyampur makanan dengan sambal saja dia nggak bisa. Itu pasti perutnya sakit. Bagaimana melindungi kamu, bagaimana mengasihi kamu?" Karena keteraturan hidupnya, disiplinnya, sikapnya, dia sendiri nggak bisa menempatkan diri. Bagaimana menjadi pelindungmu, menjadi tulang punggungmu, katanya. Saudara kekasih Kristus, ukuran kita mengasihi orang lain, memberkati orang lain, seberapa kita memperlakukan diri. Ketika kita berpakaian, makanan, minuman dengan baik, apa kabar relasi jiwa dan roh kita kepada Allah? Berikutnya, yang ketiga baru out. Kasihilah sesamamu manusia, itu bergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sikap diri ini, apakah mengasihi diri sendiri, mengasihi, ada tujuan Allah, menjaga hati, jiwa, akal, budi, kekuatan murni terpelihara oleh Allah. Saudara kekasih Kristus, artinya ketika kita mau memberikan lebih banyak kepada orang lain, apa kabar hubungan ini dengan Allah, apa kabar diri ini dalam track, dalam jalur Allah, dalam kekudusan Allah. Coba cek. Jika ada orang yang sulit mengampuni, jika ada orang yang membenci, jika ada sikap yang merendahkan sesama, jika ada orang yang menganggap paling unggul, jika ada orang yang dominan
otoriter. Kebenaran adalah diri ini. Tidak ada orang benar kecuali saya. Saya harus didengar. Saudara kekasih, Kristus cek hubungannya dengan Allah pasti nggak beres. Karena kalau beres nggak mungkin. Dia nggak sopan. Kalau beres hubungannya dia nggak mungkin bicara sembarangan yang menimbulkan persoalan percekcokan. Aku nggak bisa mengampuni. Cek hubungan diri dengan Allah. Kalau orang hubungannya dengan Allah beres, saya diampuni, nilainya besar. Masa beberapa ribu saya nggak bisa ampuni orang lain. Karena ngalami Allah, maka kemudian mudah sekali untuk mengalirkan dampak penebusan Kristus. Di khotbah yang lalu bahkan disampaikan bagaimana spiritualitas utama memperlakukan musuh sebagai keluarga. Sebuah kehidupan lintas keadaan. Dan saya berpikir begini, bagaimana segala sumber Tuhan Yesus itu menyatakan diri kepada setiap kita agar hidup seperti Daud, demikian hidup kita. Bagaimana upayanya agar kita hidup membagikan itu lebih lagi. Kita nggak selektif kepada orang lain, pantas atau tidak diampuni, tetapi berdasarkan kebesaran Kristus di dalam diri. Kristus Tuhan menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ini sederhana. Jadi jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan. Hidup dengan cara Allah. Kita hidup menyerahkan diri kepada Allah. Bukan hanya diberkati, bukan hanya berkenan, tetapi dipercaya oleh Allah itu karena mengasihi Allah. Ada hal yang mudah dipahami. Ada enggak anak-anak remaja, pemuda khususnya yang laki-laki yang lagi jatuh cinta, atau orang-orang tua yang masih punya pengalaman mengingat pernah jatuh cinta. Laki-laki ini akan berkata, saya akan seberangi lautan dan tingginya gunung akan kudaki, dalamnya lautan akan kuseberangi, katanya. Yang sudah kerja, yang sudah menerima gaji, sudah direstui orang tuanya, lalu jalan setelah hari Minggu kemudian ke pusat perbelanjaan, ada seorang laki-laki berkata, kau pegang pakaian itu lebih dari 10 menit aku beli, katanya. Kenapa? Saking cintanya. Nggak ada waktu pacaran atau masa sekarang ini seorang laki-laki yang mencintai gadisnya itu tidak melakukan apa yang diperintahkan gadisnya. Dia akan berkata, asal bukan bulan dan bintang yang kau minta itu, dan ketika aku bisa penuhi, aku penuhi. Cinta itu menggerakkan orang untuk melakukan apa saja. Cinta itu kuat seperti maut. Coba bayangkan bahwa Kristus Yesus Tuhan itu adalah pribadi yang dapat dicintai. Ketika kita banyak ngobrol bergaul dengan orang, kita banyak kecewa. Tapi ketika hubungan dengan Allah, kita nggak mungkin kecewa. Dan hidup ini senantiasa terhubung dengan Kristus yang ketika kita cinta Tuhan, pasti melakukan firman Tuhan. Jadi seberapa cinta kita kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan tetap nomor 1 dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, atau ada yang sudah menggeser. Harusnya cinta kita lebih dalam, lebih indah lagi kepada Tuhan ketimbang kepada sesama. Pasangan suami istri itu menggambarkan hubungan dengan Allah. Tetapi harusnya cintanya dengan Tuhan melebihi segala-galanya. Cinta Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus hari ini
maka keputusan Bapak Ibu Saudara tidak akan selektif terhadap firman Tuhan. Saudara yang bersyukur atas pertolongan Allah, seperti Daud demikian kehidupan Bapak Ibu Saudara membuktikan diri untuk berbagi, mengasihi musuh, mengasihi yang mengkhianati, mengasihi yang mengancam, untuk terus melayani lintas batas. Saudara yang mengerti bagian firman Tuhan ini, kemudian rindu mempraktekannya lebih lagi, maka alasan masih tinggal dalam dunia ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam sisa waktu kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Kesan 484 bait pertama ketiga, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat, sobatku. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari
bersama kita dengan penuh syukur, berdoa syafaat, berdiri di antara Tuhan dengan orang-orang yang kita kasih. Kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Demikian hidup Daud dan kehidupan kami yang ketika kami mengalami keadaan yang kurang baik, tidak baik-baik saja, kami akan terus hidup menyerahkan diri kepada Allah dan hidup dengan cara Allah. Di antara kami ketika ada yang mengalami di fitnah, ketika kami mengalami kehidupan yang diancam, kami tetap menyerahkan diri kepada Tuhan dan kami yakin karena prinsipnya adalah kami tidak akan dirugikan 2 kali lipat kami menerima dari Tuhan, Tuhan yang membalaskan, Tuhan yang mengikat perjanjian abadi dengan diri kami turun-temurun dan anak cucu kami perkasa di bumi angkatan diberkati, tidak dibiarkan Tuhan minta-minta karena orang tuanya memastikan hidup benar. Terima kasih ya Tuhan, seberapa banyak, seberapa dalam hubungan kami dengan Tuhan, kecintaan kami dengan Tuhan itu menentukan seberapa banyak kami dapat membagikan kehidupan kami, mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Untuk itu kami doakan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GKO Depok 1, dari Ibu Gembala, keluarganya sampai seluruh panatua, diaken, dan seluruh hamba-hamba Tuhan di gerejamu ini hidup semakin indah dalam relasi dengan Allah dan terus menjadi berkat. Kami doakan saudara-saudara kami, keluarga, terutama keluarga Bapak Mulyadi Manulang, keluarga Bapak Deni Sumelang Juju, keluarga Bapak Helfri Hamki Payer, keluarga Bapak Benhard Octavianus Besiwarisa, keluarga Saudari Ida Yeida Malau, keluarga Bapak Panatua Hengki Rudolf Makapitu, keluarga Bapak Panatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Ibu Timior Hutapea Pardede, keluarga Bapak Panatua Jonias George Siahai, dan keluarga Bapak Jakonias Marwanaya ke dalam tan penuh kasih-Mu. Kami yakin dan percaya keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi inspirasi bagi kehidupan keluarga lainnya, untuk terus menyalurkan berkat Tuhan, membagikan hakikat Allah dan dampak penebusan Kristus. Maka kami menyerahkan keluarga-keluarga ini dalam pergumulan, dalam perjuangan kehidupannya. Tuhan menyertai, melindungi. Tuhan yang bekerja leluasa luar biasa dalam kehidupan mereka sehingga berhasil dengan apa yang dirindukan, diharapkan, dicita-citakan keluarga-keluarga ini. Kami juga doakan Gembala sidang kami, Bu Pendeta Irin Monalisa Tetelepta dengan segenap keluarga, Majelis Jemaat Pekerja Gereja, seluruh komisi beserta keluarga, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Kami terus topang dalam doa keluarga yang mendambakan keturunan, ibu yang sedang mengandung menjadi pintu gerbang kehidupan. Demikian bangsa negara Republik Indonesia, kota tercinta Depok, pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh sehingga mengalami kemandirian teologi daya dan dana. Sinode GKO yang terus mengupayakan terjadinya sinergi, keutuhan, stabilitas, kesatuan sebagai modal untuk terus melaksanakan visi misi Tuhan. Kami juga mendoakan
perjamuan kudus yang bersama-sama dilaksanakan di GKO Minggu 6 Oktober 2024 dengan persiapan kami masing-masing. Jemaat yang sakit maupun dalam pemulihan kami topang dalam doa. Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makapitu, Ibu Siti Sudarse Tukiar, Ibu Farida Sibuya, Bapak Hari Laisina, dan Bapak Tukiar Pranoto Saputro ke dalam tahun penuh kasih-Mu. Tuhan, kami meyakini Engkau bukan hanya mampu menyembuhkan, tetapi ikut merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka semua juga merasa tidak sendirian, karena Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan dalam proses kesembuhan ini kami yakin Tuhanlah yang menyembuhkan melalui tenaga medis, peralatan medis maupun kami sekalian yang menjadi keluarganya, menjadi pria wanita penyembuh. Kami doakan suku Trabekan di Makassar atau orang Makassar, juga disebut orang Taina atau Tena atau Goa. Mereka tinggal di bagian semenanjung barat daya Sulawesi sekitar kota Makassar. Selain di pedalaman, orang Makassar juga tinggal di dataran tinggi Konjo, daerah pesisir Pulau Selayar dan Spermo. Bahasa mereka adalah bahasa Makassar yang terdiri dari dialek Goa, Turaka, dan Maros Pangkep. Kami doakan orang Makassar yang hampir semuanya Muslim, namun kepercayaan lama masih dipelihara, khususnya di daerah-daerah terpencil. Mereka masih percaya kepada dewa-dewa dan roh-roh leluhur dan memberikan sesajen dengan cara tertentu. Upacara-upacara khusus yang mereka adakan di awal musim tanam dan musim panen. Mereka percaya bahwa roh-roh leluhur punya pengaruh langsung terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu kami doakan bersama dalam ibadah Minggu utama pagi hari ini. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang Makassar, roh-roh jahat, roh-roh animisme yang menguasai dan mengikat orang Makassar. Kami percaya dalam kuasa Tuhan, diikat, dilenyapkan, sehingga pekerja-pekerja misi hamba-hamba Tuhan dapat masuk memberitakan Injil kepada orang-orang Makassar. Kami mendoakan kiranya semakin banyak orang percaya yang menerima Tuhan, sadar diri, bertobat, dan dimenangkan dan mengalami hubungan dengan Tuhan, mengalami menerima anugerah hidup kekal. Kami doakan setiap kegiatan penginjilan, baik langsung maupun melalui media elektronik, media sosial, agar semakin dapat menjadi ajang cara Tuhan mewartakan Injil Kristus yang mempengaruhi dampak langsung, agar hati orang-orang Makassar mau menerima pemberitaan Injil. Kami juga doakan Biru Penanaman Jemaat, Biru Pekabaran Injil, Biru Pemuritan di GKO, agar menjangkau suku-suku di mana Tuhan tetapkan. Kami topang dalam doa dengan penuh sukacita jemaat yang berulang tahun di pekan ini. Vidi Brian Misa, Bapak Anak Agung Gede Bagus Aryawan Natera, Bapak Sanyoto, Saudari Liani Hendriana Watimena, Bapak Ruslan Sudiseno, Saudari Stefani Adriani Oktovina Siwabesi, Bapak Tumpal Pardomuan Hedrianto, Nahor Marcelo Misa, dan Ibu Ratih Diah Sulistiorini ke dalam tahun penuh kasih-Mu. Ulang tahun berarti mengulang keberhasilan, dan berarti kehidupan kami yang lebih lagi memiliki nilai di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mendoakan bersama, karena yakin kemenangan di dunia nyata didahului dalam kemenangan di dunia roh.
Untuk itu kami bersyukur ya Tuhan, seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, di tempat pemujaan ini, seluruh kerinduan, harapan, cita-cita, doanya telah sampai kepada Tuhan. Mereka semua tanpa disadari hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga menyimpan hartanya, emas, perak, dan permata itu di dalam Tuhan, sehingga sungguh memastikan kehidupannya penuh perkenanan dan dipercaya Tuhan. Kami mengucap syukur telah menerima berkat Tuhan dalam ibadah Minggu utama pagi hari ini, dan yakin doa ini telah sampai kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian doa ini hanya dijawab oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 468.
kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah utama minggu pagi hari ini seraya memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Kesan 740 bait pertama kedua, ingat akan nama Yesus. Maka kini tiba saatnya, ya Allah Tritunggal, hamba-Mu menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu dan menaruh nama-Mu yang agung itu dalam kehidupan mereka satu persatu. Bapak Ibu kekasih Kristus, Engkau yang telah mendengar firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, agar jadi firman Tuhan dalam seluruh hidupmu. Untuk itu bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus Yesus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, memberikan kuasa darah dan kuasa kebangkitan bagi hidupmu. Di dalam Roh Kudus Allah yang diam tetap dalam hidupmu, menjadi jaminan kepastian anugerah hidup kekal ada dalam seluruh hidupmu, yang memampukan engkau mengerti dan melakukan firman Tuhan maksimal, lebih lagi berbagi dalam kehidupan lainnya. Maka kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus, dan pendiaman Roh Kudus ada dalam hidupmu secara pribadi, ada di dalam keluarga, rumah tanggamu, pekerjaan dan pelayananmu, dimanapun engkau ada menerima berkat Allah itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Maka berkat itu engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Keesaan 740 bait ketiga. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang mekar. Bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.